Maka kemudian kita harus mengetahui bahwasanya di balik setiap ujian itu ada pahala yang sangat besar. Menanamkan ini adalah merupakan perkara yang berat kalau sedang tertimpa ujian tersebut. Kita mudah berkata kalau ada teman kita meninggal ibunya, kita berkata yang sabar ya, insya Allah pahalanya besar. Kalau kita tidak sedang menjadi pelaku dalam ujian itu. Tapi kalau kita menjadi pelaku dalam ujian tersebut, itu memang betul-betul luar biasa. Setan itu akan berusaha membuat was-was kita supaya hilang rasa kesabaran yang kita miliki, walaupun kita tahu ilmunya, walaupun kita tahu pahalanya besar. Kenapa? Kerjanya setan itu membuat was-was. Contoh, ibu kita meninggal dunia, maka kadang-kadang setan itu membuat was-was pada hati kita yang menjadikan kita ridho, hilang ridhonya. Coba kalau ibu saya ajak ke Jakarta. Coba kalau ibu saya ajak ke Singapura pengobatannya ini. Coba kalau saya mungkin di sampingnya ibu. Selalu kayak gitu, itu was-was. Dan was-was itu merupakan kayak jamur dia yang menggerogoti keridhaan kita terhadap satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Padahal bagi orang yang beriman, ujian itu memang bagian dari fitrah kehidupan. Tidak ada orang yang hidup itu kecuali pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Orang yang hidup kemudian dia tidak mau mendapatkan ujian pada hidupnya, berarti dia hidup di negeri impian dan dongeng. Tidak mungkin dia akan mendapatkan yang semacam itu. Karena pasti kita akan merasakan kesedihan, kita akan merasakan air mata, kita pasti akan merasakan kesulitan. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah, berisi di dalamnya kesulitan dan berisi di dalamnya berbagai macam ujian. Makanya Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Dan kalau kemudian kita berpikir, sering saya sampaikan, kalau kita berpikir, kalau bukan karena ujian, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Saya pernah didatangi, ada keluarga datang menceritakan salah satu anaknya yang lahir yang muda, kemudian agak terlambat ketika berbicara. Maka nasihat yang saya sampaikan, kalau semuanya dimudahkan bagi antum, terus antum nanti dapat pahala kesabaran dari mana? Antum menikah, istri antum kemudian nurut sama antum, suruh pakai jilbab nurut. Anak antum pertama lahir cepat, lo dua juga normal, baik. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Walaupun kita tidak boleh minta diuji, tidak boleh. Ya Allah ujilah saya, tidak boleh. Karena bisa jadi kita mungkin tidak kuat. Tapi ketika kemudian kita tidak boleh meminta diuji, tapi kalau ujian itu datang, dihadapi. Dan salah satu perkara untuk menghadapi ujian itu apa? Menanamkan pada hati, menepis bisikan setan. Di balik setiap ujian itu pasti ada kebaikan besar yang Allah berikan untuk kita. Nah, ini ujian kayak gini. Jadi itulah perkara yang kemudian harus ditanamkan. Makanya kita lihat dalam halaman 54, Ibu lihat halaman 54. Ketika Ummu Ibrahim, seorang wanita ahli ibadah, diinjek unta hingga kakinya patah, satu kaum mendatanginya dan menghiburnya. Maka ia mengatakan, seandainya bukan karena musibah di dunia, maka pasti kita akan datang di akhirat dalam kondisi bangkrut. Masya Allah. Jadi kemudian ketika kakinya patah, diinjek sama unta, Ummu Ibrahim mengatakan, loh kalau bukan karena musibah ya kita akan datang kepada urusan akhirat kita dalam kondisi bangkrut. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan pahala-pahala besar kalau kita kemudian tidak diuji oleh Allah. Dan ujian itu selalu bernilai kebaikan untuk kita. Jadi kalau ibu sudah menutup aurat, sudah sholat, sudah ikut taklim, kok tetap mendapatkan ujian, berarti Allah itu sedang mengirimkan skenario terbaik supaya kita kembali kepada Allah setelah kita mendekati garis ajal. Jadi ketika mendekati garis ajal, Allah kirimkan ujian untuk kita. Berarti Allah mengirimkan skenario yang terbaik supaya kita melihat kembali kepada Allah. Dan orang yang bersabar ketika diberikan kesulitan oleh Allah adalah orang yang paling besar bahagianya nanti ketika di akhirat. Siapa orang yang paling menderita dalam ujian kehidupan manusia? Bukan kita ibu, tapi Rasulullah.
Sampai Nabi sakitnya 2 kali sakitnya kita, sakaratul mautnya 2 kali sakaratul mautnya kita. Tapi Nabi menjadi orang yang paling bahagia di akhirat. Kenapa? Pemimpin penduduk surga itu Rasulullah. Semua ada waktunya kok Ibu. Semua itu ada waktunya. Jadi tidak bisa kita ngarepin dunia sebagaimana hidup di sebuah negeri dongeng. Tidak mungkin itu. Mustahil itu terjadi. Makanya kalau Allah memberikan kesulitan, maka di balik setiap kesulitan ada rasa yang nikmat yang kita akan dapatkan. Makanya bersabar atas ujian yang kita dapatkan, karena kita ingat pahala yang menanti bagi orang yang bersabar. Ibu kalau lelah berdiri, duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Tapi kalau ibu berduduk terus, berdiri nikmat atau tidak? Nikmat. Allah kenapa orang itu jadikan orang mukmin itu penjara dunianya itu penjara, Ustaz? Loh, supaya Allah jadikan dunia itu penjara bagi orang yang beriman, supaya nanti ketika dia di akhirat, ketika di surga itu ngerasakan nikmatnya itu maksimal. Makanya orang beriman itu diuji terus. Kenapa? Supaya Allah itu tahan bentar ya, kamu tunggu sebentar, nikmatnya sebentar lagi. Nanti kalau kamu sudah meninggal, selesai kok, selesai, sebentar aja. Itu Allah itu sebenarnya secara tidak langsung sedang bicara semacam itu kepada kita. Layaknya kita ketika lagi puasa itu kan diuji. Tapi kalau kita lagi puasa ketika diuji, maka kemudian ketika buka puasa itu kan nikmatnya menjadi double. Minum segini itu mungkin langsung sekali teguk habis. Tapi karena saya hari ini tidak puasa, minum segini tidak habis-habis dari tadi. Kenapa? Tidak terlalu nikmat. Coba kalau saya minumnya nanti jam 6. Dari pagi tadi saya kemudian 4:30 saya tidak minum. Minum segini tuh nikmat betul. Mending makan, ngelihat makan aja kelihatan nikmat kok. Kalau lagi puasa itu. Coba kalau lagi tidak puasa, ngelihat kayak gini tuh. Malah ngelihat cabenya yang lebih nikmat. Karena kita lagi tidak puasa. Coba kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa tuh semuanya kelihatannya nikmat gitu. Lihat kami Bu kayak rendang, kecoa kayak dendeng, karena lagi puasa. Tapi ketika nanti berbuka, maka kemudian kita akan merasakan kenikmatannya. Minum air putih aja nikmatnya.